Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar dimanapun berada, salam sehat dan sukses selalu. Bertemu lagi, kita akan belajar secara online. Kali ini akan belajar tentang gelombang stasioner. Melanjutkan yang kemarin yaitu tentang gelombang berjalan. Mudah-mudahan meskipun secara online, secara dunia maya, kita belajar di dunia maya tetap hasilnya bisa nyata. Baik, kita mulai saja tentang gelombang stasioner. Apa itu gelombang stasioner? Kemarin sudah saya sampaikan bahwa gelombang stasioner adalah gelombang yang dalam perambatannya amplitudenya selalu berubah. Ada dua jenis gelombang stasioner. Yang pertama adalah gelombang stasioner ujung tetap, dan yang kedua adalah gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner terbentuk karena adanya gelombang datang ya. Ini bergerak ke kanan misalkan, kemudian di bagian ujung di sini gelombang akan dipantulkan. Jadi yang biru ini adalah gelombang pantulnya. Sehingga ketika kita amati seolah-olah ada dua gelombang ya. Maksud saya ini misalkan ini tali yang digetarkan seolah-olah ada dua tali. Tapi sesungguhnya misalkan ini tali yang digetarkan, bagian ujungnya diikat kuat, tidak bisa bergerak, akan terbentuk seperti ini. Bukan berarti ini ada dua tali, talinya tetap satu, tapi karena gerakan bolak-balik ya, getaran yang cepat, sehingga seolah-olah ada bagian tali di atas, bagian tali di bawah. Jadi seolah-olah ada dua gelombang. Ya, gelombangnya memang ada dua, gelombang datang dan gelombang pantul, tapi talinya sebenarnya adalah satu. Jadi untuk gelombang stasioner ujung tetap, bagian ujungnya ini diikat kuat, tidak bergerak. Diikat kuat bergerak sehingga terbentuk simpul di sini ya. Nanti di sini disebut simpul. Ini yang bagian menggembung ini disebut perut. Persamaan gelombangnya untuk ujung tetap Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. 2A sin Kx ini sebagai amplitudo gelombang stasioner ujung tetap. Sedangkan yang A ini adalah amplitudo dari gelombang pembentuknya, gelombang datangnya tadi, yang pertama, sebagai gelombang berjalan. Untuk keterangannya, Y simpangan gelombang, amplitudo, omega adalah kecepatan sudut, T waktu, kebilangan gelombang, X jarak dari titik awal getaran. Jadi ini titik awal getaran adalah di sini, maka di sini sebagai ujung pantulan ya, ujung pantul. Nah, ujung pantulnya untuk ujung tetap berarti di sini terikat. Gitu. Sekarang bagaimana kita menentukan jarak perut dan simpul dari ujung pantul ya, ujung pantul sebagai ujung terikat di sini. Nah, sekali lagi ini adalah simpul ya, bagian yang amplitudonya 0, simpangannya paling kecil. Ini perut, simpangan yang paling besar ya, perut. Sehingga di sini adalah simpul pertama, bagian ujung ini, bagian ujung pantulnya adalah simpul pertama. Yang ini adalah perut ya, perut pertama. Ini perut pertama. Ini simpul kedua, ini perut kedua. Kita lihat bahwa jarak dari simpul ke simpul ini, dari simpul ke simpul ini adalah setengah lambda. Simpul ke simpul adalah setengah lambda. Sedangkan dari perut ke simpul ini adalah 1/4 lambda. Gitu. Jadi dari simpul ke simpul adalah setengah lambda, dari perut ke simpul yang berdekatan adalah 1/4 lambda. Nah, untuk satu lambdanya ya berarti dari sini. Simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga di sini ya. Ini adalah 1 lambda. Kita lihat jaraknya untuk simpul pertama. Simpul pertama karena berada di paling ujung, ya, jaraknya masih 0. Sedangkan simpul kedua di sini ini adalah setengah lambda. Tadi sudah kita tentukan setengah lambda. Simpul ketiga di sini itu lambda. Dan seterusnya di simpul keempat sini adalah 3/2 lambda. Dan seterusnya. Sehingga kalau kita buatkan rumusnya ya, Sn ya, Sn itu adalah simpul ke N ya, dengan N mulai dari 1 ya.
1, 2, 3, dan seterusnya. Sn ya, simpul ke n. Kita ambil contoh misalkan n-nya adalah simpul ke 2 ya, berarti n-nya 2. Ya berarti 2 kurangi 1, 2 kurangi 1 kan 1. 1 per 2 ya, setengah lambda. Cocok dengan yang ini kan. Itu. Jadi untuk menentukan simpul ke n bisa kita gunakan rumus ini dengan n mulai dari 1. 1 berarti simpul pertama. Kemudian untuk menentukan letak perut ya atau jarak perut dari ujung pantul di sini, dari ujung pantul. Perut pertama ini seperempat lambda ini. Jadi perut pertama kan di sini. Ini ke sini seperempat lambda. Perut kedua kan di sini. Ini setengah. Ya, sampai sini kan setengah. Ke sini adalah seperempat. Berarti 3/4 lambda. Kemudian perut ketiga ya, perut ketiga 5/4 lambda dan seterusnya. Sehingga kalau kita rumuskan formulasinya adalah Pn sama dengan 2n-1 per 4 kali lambda. Dengan n juga sama ya, mulai dari 1. Ya, n-nya mulai dari 1. Jadi n pertama itu untuk P ini berarti perut pertama. Kita ambil contoh misalkan perut ketiga ya, berarti n-nya 3. Berarti 2 kali 3, 6, 6 kurangi 1, 5. Nah, 5/4 lambda. Nih, 5/4 lambda. Gitu. Ini sekali lagi adalah jarak simpul dan perut dari ujung pantul. Dari sini ya, dari ujung pantul. Kalau pertanyaannya dalam soal misalkan dari titik asal getaran, berarti kan dari sini. Nah, tinggal kita balik saja, misalkan ini jarak totalnya berapa, misalkan ya, 6 meter gitu ya, 6 meter misalkan. Nah, kemudian perut kedua di sini, ini X misalkan ya, nah, S ke N gitu ya. Maaf, perut ya tadi, perut ke N gitu. Maka jarak PN ini, perut ke N dari titik asal getaran ya tinggal 6 meter dikurangi PN ini berapa. Karena sekali lagi, yang kita hitung ini adalah dari titik pantul, dari ujung pantul dari sini. Kalau pertanyaan dalam soal dari titik asal getaran, ya tinggal berapa panjang seluruh gelombang ini, panjangnya berapa, dikurangi PN atau SN-nya itu. Gitu. Berikutnya yang kedua adalah gelombang stasioner ujung bebas. Di gelombang stasioner ujung bebas, bagian ujungnya ini tidak terikat kuat, tidak terikat tetap, tapi bebas bergerak. Jadi misalkan ini tali itu dikasih ring, ini adalah tongkat ya. Jadi talinya bisa bergerak bebas naik turun atau dikasih kolong gitu ya. Talinya diikat tapi longgar kolong. Jadi bebas bergerak naik turun. Sehingga tidak membentuk sebuah simpul, tapi bagian ujung ini terbentuk adalah perut. Nih. Persamaan gelombangnya seperti ini, Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Jadi berbeda dengan yang ujung tetap tadi, di sini 2A cos KX ya, ujung bebas, sedang ujung tetap adalah 2A sin KX. Kalau yang bebas ini cos, ya, kalau yang tetap awalnya adalah sin. Untuk keterangan saran-sarannya ini adalah masih sama. Nah, sekarang kita lihat aja yang jarak perut dan simpul dari ujung pantul. Bebas, ujung pantulnya ujung bebas. Di ujung bebas, sekali lagi, bagian ujung terutama adalah terbentuk perut. Jadi ini perut pertama, ini baru perut kedua. Ini simpul pertama. Simpul pertama ke ujung ini adalah 1/4 lambda. Ya. Sedangkan perut kedua yang di sini, ini dari sini ke sini adalah setengah lambda. Di sini pasti jelas 0 ya. 0, 1/4, setengah, 3/4 dan seterusnya. Sehingga untuk perut, ya kita lihat perut pertama 0, perut kedua adalah setengah, perut ketiganya adalah lambda, dan seterusnya. Rumusannya Pn sama dengan n-1 per 2 lambda. Dengan n mulai dari 1. Jadi rumus perut ke n atau jarak perut dari ujung pantul, pada ujung pantulnya adalah bebas ya, ujung bebas. Ini berkebalikan dengan
jarak simpul di ujung tetap tadi, ya, berbalikan. Nah, ini untuk simpulnya 1/4 lambda, 3/4 lambda, dan 5/4 lambda. Ini rumusnya, sekali lagi dimulai dari n-nya 1. Simpul pertama adalah n-nya 1. Nah, jadi rumus ini berkebalikan dengan rumus simpul dan perut pada ujung tetap. Ya, baik, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Saya kasih satu saja. Seutas tali yang panjangnya 8 meter, salah satu ujungnya diikat dan ujung yang lain digetarkan. Kata ujungnya diikat ini menjadi kata kunci, ya. Kata kunci, keywordnya, ya. Kata kunci bahwa ini berarti gelombang stasioner ujung tetap. Ya, ujung tetap atau ujung terikat, karena dikatakan ini ujungnya diikat. Jika cepat rambat gelombang V 6 meter per sekon, frekuensinya F 2 Hz, tentukan panjang gelombang, letak perut keempat dan simpul kedua dari sumber getar. Ya, ini dari sumber getar, bukan dari ujung pantul, tapi dari sumber getar. Kita bahas saja langsung, ya. Diketahui panjang talinya 8 meter, V-nya 6, F-nya 2, ditanyakan adalah lambda P4 S2. Kita mulai yang pertama, lambda. Nah, lambda sama dengan V per F. Ini ada V, ini ada F. Jika langsung bisa dijawab, 6/2. 6/2 adalah 3 meter. Yang kedua, P4. Bagaimana P4? Ya, P ke N. N-nya 4. Masukkan 2 kali 4 min 1 per 4. Kali lambdanya ambil dari sini. Ya, ini lambdanya 3. Berarti 8 min 1, 7. Bagi 4 kali 3. 5,25 meter. Ini sekali lagi adalah dari ujung pantul, dari ujung terikat, rumus ini. Maka kalau ditanyakan dari sumber getar, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, panjang talinya berapa? 8. 8 kurangi 5,25. Sehingga hasilnya adalah 2,75 meter. Ini yang dari sumber getar. Gitu. Sehingga untuk menghitung S2, simpul kedua, kita pakai rumus simpul, ya. Ini S2, N-nya 2, di 2 min 1 per 2, setengah kali 3, 1/2. 1/2 adalah dari ujung terikat. Pertanyaannya dari sumber getar, maka 8 min 1/2. Hasilnya 6,5 meter. Ini yang dari sumber getar. Demikian pembahasan tentang gelombang stasioner, ujung tetap, dan ujung bebas secara singkat. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami. Salam sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.